Baiklah, kali ini aku mau bahas soal FR SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021, khusus untuk soal TIU ya. Bagian pertama itu ada deret angka, kemudian aritmatika sosial. Biasanya kita akan menentukan persentase keuntungan ataupun kerugian gitu ya. Kemudian ada operasi pada bilangan. Selanjutnya eksponen atau bilangan berpangkat. Dan silogisme. Oke, soal yang pertama, 5, 4, 25, 16, 125, 64, titik, 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 titik. Oke. Kalau kita tulis ulang, 5, 4, 25, 16, 125, 64, 2 angka seterusnya. Oke. Kalau kita perhatikan di sini 5, 25, 125 dan titik-titik yang pertama, gitu ya kan? Itu lebih mudah menentukan hubungannya. Coba kita perhatikan. 5 ke 25 kali 5. 25 ke 125 juga kali 5. Di sini 125 ke titik-titik yang pertama nanti juga kali 5 ya. 125 kali 5, 625. Ya, sudah kelihatan jawabannya yang E ya. Coba. Yang 4 ini ke 16, kemudian 64, selanjutnya titik-titik yang kedua. 4 ke 16 kita kali 4, 16 ke 64 juga kali 4, maka 64 ke titik-titik yang kedua ini juga kali 4. 64 kali 4 adalah 256. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Soal kedua. 5, 7, 11, 19, kemudian 35. Oke. 5, 7, 11, 19, 35, dua bilangan berikutnya. 5 ke 7 kita tambah 2, 7 ke 11 kita tambah 4, kemudian 11 ke 19 kita tambah 8 ya. 19 ke 35 tambah 16. 35 ke titik-titik yang pertama nanti ini tambah berapa? Coba lihat pola penambahannya. 2 ke 4, ini kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Maka di sini penambahannya adalah 16 kali 2, yaitu berapa? 32. Ya kan? Di sini berapa? 32 kali 2, 64. Jadi 35 tambah 32 berapa? 67 ya. Iya, 67. Kemudian 67 tambah 64 adalah 131. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Soal yang ketiga, 15, 16, 20, 29. 16, 20, 29. Dua bilangan berikutnya. Oke. 15 ke 16 tambah 1. 16 ke 20 kita tambah 4. 20 ke 29 tambah 9. Nah, di sini tambah berapa? Oke, coba 1 itu adalah 1 kuadrat, ya kan? 4 adalah 2 kuadrat. 9 adalah 3 kuadrat. Nah, nanti di sini ya penambahannya adalah 4 kuadrat. Di sini 5 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 16. Di sini 5 kuadrat. 5 kali 5, 25. Jadi 29 tambah 16. 15, 1 ya. 45. Sini 45. 5 tambah 25, 70. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Soal keempat. 1, 1,5, 3, titik-titik, titik-titik, 24, 48. Jadi kalau kita rubah dulu 1, 1,5 itu, nah
Caranya adalah ini kita kali 2 kali 1 ditambah 1. Jadi 2 kali 1 tambah 1 per 2. 2 kali 1, 2. Ya kan? Tambah 1 per 2. 3 per 2. Sehingga soal ini kalau kita tulis ulang, 3 per 2, 3. Di sini ditanya dua bilangan berikutnya, kemudian 24, 48. Ya. 24 ke 48 ini kita kali 2. Ya kan? 3 per 2 ke 3, nah itu kita kali berapa? Kali 2 juga, ya kan? 3 per 2 kali 2. Nah kan ini kan coret. Ya kan, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 1. 3 kali 1 bagi 1, 3. Nah, otomatis di sini juga kali 2. Ini juga kali 2. Nah, ini ke sini juga nanti kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Ya kan, 12 kali 2, nah pas 24 gitu ya. Jadi jawabannya 6 dan 12, yang D. Lanjut. 374. 405, 379, 384, 374 lagi, 405, 379. Nah, dua bilangan berikutnya. Coba, di sini ada bilangan yang berulang. 374, di sini 374, gitu ya. 405, 405, 379, di sini 379. Dan ini pemisahnya. Ini 3 angka diulang. Dipisah oleh bilangan 384. Maka setelah 379 ya balik lagi ke 384, ya kan? Setelah 384, 374. Nah, sehingga jawaban yang tepat yang mana? 384, 374. Ya, jawabannya yang A. Soal yang ke-6, seorang anak bernama Intan membeli baju seharga 100.000 dengan diskon 25% ditambah 40%. Dan celana seharga 100.000 juga dengan diskon 55%. Jika M adalah harga baju setelah diskon dan N adalah harga celana setelah diskon, maka pertama dulu kita cari berapa harga setelah didiskon untuk baju. Ya, diskonnya itu 25% ditambah 40%. Jadi ini jangan langsung ditambahkan, jadi 65%. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Oke, caranya atau cara cepatnya, harga yang harus dia bayar untuk baju setelah didiskon adalah ya harga awal, ini rumus cepat. Harga awal dikali 100% dikurang diskon yang pertama, kemudian dikali lagi dengan 100% dikurangi dengan diskon yang kedua. Nah, itu rumus cepatnya. Harga awalnya kan 100.000 dikali 100% dikurangi diskon yang pertama 25% dikali 100% dikurang diskon yang kedua adalah 40%. Jadi 100.000 kita kalikan dengan 75% dikali 60% gitu ya. 100.000 dikali persen itu artinya per 100. 75 per 100 dikali 60 per 100. Nah, ini boleh dicoret. Ya. Ini juga. Ya, kemudian 0 ini satu lagi dicoret dengan ini. Sehingga yang tersisa apa? 100 kali 75 kali 6. Dapatnya berapa ini? Iya, 45.000. Nah, itu harga baju, ya.
Harga baju tadi adalah M. Jadi M nilainya adalah 45.000. Nah, kemudian kita cari harga celana. Celana ini diskonnya cuma sekali, yaitu 55%. Jadi harga celana sama dengan harga awal dikali dengan 100% dikurangi dengan diskonnya berapa. Ya, harga awalnya kan 100.000 dikali 100% dikurang 55%. Jadi 100.000 dikali 45%. Berapa ini? Iya, 45.000. Nah, itu harga celana. Harga celana tadi kita misalkan dengan N. Jadi N juga 45.000. Sehingga kesimpulannya apa? Iya, yang E. M-nya sama dengan N. Soal ke-7, seorang anak bernama Intan membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga 15.000 per kilogram, dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilogram, berapa persen keuntungan yang diperoleh oleh Intan? Jadi ada 27 kg minyak. Jika sepertiga minyak, jadi 1/3 dari 27 itu sama dengan 9 kg. Nah, sepertiganya ini itu dijual dengan harga 15 kg. Sepertiganya ada 9 kg. Jadi harganya adalah 9 dikali 15.000. Berapa ini? Iya, 135.000. Dan sisanya dijual dengan harga 14.000. Sisanya berapa? Kan total 27. Sisanya ya kurang 9. Berapa ini? 18. Jadi 18 kg dijual dengan harga 14.000 ya. 14.000 per kilogramnya. Sehingga 18 kali 14.000 adalah 252.000. Nah, berarti total harga jual adalah, ya tinggal tambahkan 135.000 ditambah 252.000. 387.000. Nah, kita cari berapa keuntungan. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, harga jualnya adalah 387.000. Harga belinya 351.000. Sehingga Intan mendapat keuntungan sebesar, nah ini berapa ini? 36.000 ya. Ya, dapat keuntungan 36.000. Nah, 36.000 ini berapa persen? Oke, kita cari persentasenya. Persen keuntungan. Itu rumusnya adalah keuntungan dibagi dengan harga beli, ya, kali 100%. Keuntungannya 36.000 dibagi harga belinya 351.000 dikali 100%. Nah, nolnya boleh dicoret. 36 kali 100% adalah 3.600% ya. Dibagi 351. Ini sekitar berapa ini? 3600 dibagi 351. Iya, dapatnya adalah 10,256%. Jadi kita bulatkan sampai 2 angka, 10,26%. Ya, jadi jawabannya yang A. Soal ke-8. 0,525 dibagi 4, 1/6. Jadi di sini ini ada 3 angka di belakang koma. Kalau kita rubah ke pecahan biasa, ya, 3 angka di belakang koma ya tinggal kali 1000 aja. 1000 dibagi 1000.
kita rubah bentuknya tapi tidak mengubah nilai, ya kan? 1000 bagi 1000 kan 1, ya. 0,525 kali 1 ya tetap juga 0,525, ya kan? Nah, 0,525 kali 1000 adalah 525 dibagi 1000. Kemudian 4/1/6 kita rubah ke pecahan biasa. Caranya, ini 6 kita kalikan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 1. 6 kali 4 tambah 1/6. 6 kali 4, 24, tambah 1, 25/6. Sehingga soal ini kita boleh buat kayak gini, 525/1000 dibagi 25/6. Nah, karena dia pembagian, kita boleh rubah ke perkalian. Caranya adalah kali. Nah, pembaginya ini kita balik. Jadinya 6/25. Nah, boleh gitu. Ya. Kemudian 525 dengan 25 sama-sama habis dibagi 25. Ini 21, ini 1. 21 kali 6, 126. Per 1000 kali 1, 1000. Nah, 126 bagi 1000. Berapa? Coba. Kalau yang belum paham, kita tulis 126. Kalau bagi 1000, nolnya kan ada 3. Nah, di sini kita tarik aja. 1, 2, 3. Nah, posisi komanya di sini. Nggak ada angka di depan koma, berarti itu 0. Nah, sehingga 126/1000 adalah 0,126. Nah, jadi jawabannya yang C ya. C. Lanjut ke soal yang ke-9. X itu 2222/3333 dan Y-nya 4444 dibagi 5555. Nah, ini kan bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 1111. Ya kan? Pembaginya. Nah, ini dapat 2 nanti. Nah, ini dapat 3. Ini juga sama-sama dibagi 1111. Dapat 4, ini dapat 5. Sehingga nilai X 2/3 dan Y-nya 4/5. Nah, hubungan Y, kita cari siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Atau apakah sama, atau tidak dapat ditentukan. Nah, sekarang kalau X-nya 2/3, Y-nya 4/5, nah tandanya di sini apa? Kembali lagi ke pelajaran SD, ya kan? Nah, ini kita kali silang aja. Ya. 5 kali 2, 10. 3 dikali 4, 12. Nah, mana yang lebih besar? 12, jadi tandanya kayak gini. Nah, sehingga nilai X-nya kurang dari Y. Nah, gitu. Ya, jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal yang ke-10. 2P dikurang 3R sama dengan 4, maka nilai dari 4 pangkat P per 8 pangkat R. Oke. Kita sederhanakan dulu bentuknya. 4 pangkat P per 8 pangkat R. Ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi dengan P per 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, kemudian pangkatkan R. Nah, ini boleh kita kalikan. 2 dikali P kan 2P. Jadi 2 pangkat 2P per 2 pangkat 3R. Nah, ingat sifat pangkat. Sifat lagi ya. Kalau ada A pangkat M per A pangkat N, ini nilainya sama dengan A, ya. Pangkat M kita kurangkan dengan N. Nah, sehingga nilai ini gimana? Kan ini sudah sama ya, 2, 2. Jadi 2 pangkat 2P dikurang
3R. Nah, ini kan sudah ada nilainya. 2 pangkat, iya, pangkat 4. Nilai dari 2P dikurang 3R kan 4. Jadi 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikali 2 kali 2 kali 2. 4, ini 4. Jadi 4 kali 4, 16. Jawabannya yang D. Soal yang ke-11, ini kita gunakan sifat. Misalnya, ada bentuk kayak gini. Ini A misalnya, di sini B, dan akar dari C di sini ya. Berarti ini sama dengan C pangkat 1 per A dikali 1 per B. Ya. Nah, kemudian di sini kan nggak ada ditulis angkanya berapa. Nah, biasanya itu adalah 2. Ya. Jadi akar C ini sama dengan akar pangkat 2 dari C. Karena sudah umum digunakan, ya, orang tidak nulis lagi. Sama kayak ini ya. Log 10 itu sama dengan 1, ya kan? Sebenarnya di sini bilangan pokoknya di sini 10. Karena sudah umum ya nggak ditulis gitu ya. Nah, yang ini berarti di sini 2 ya. Sini 2, di sini juga 2. Sehingga X pangkat ya 1/3 dikali 1/2 sama dengan 2. Jadi X pangkat 1/6 sama dengan 2. Supaya pangkat 1/6-nya hilang, kita kalikan dengan pangkat 6. Ya kan? Di sini juga sama-sama pangkat 6. Kalau ruas kiri kita pangkatkan 6, ruas kanan juga pangkat 6. Oke, jadi 1/6 kali 6 itu nilainya 1. 1/6 kali 6 sama dengan 1. Jadi X pangkat 1 ya X sama dengan 2 pangkat, iya 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. Kemudian untuk yang Y pangkat berapa? 1/2 dikali 1/2 sama dengan 3. Jadi Y pangkat 1/4 sama dengan 3. Supaya pangkat 1/4-nya hilang, ya pangkatkan lagi dengan 4. Di sini juga. Jadi Y sama dengan 3 pangkat 4 berapa? 81. Sehingga nilai Y dikurang X sama dengan 81 dikurang 64, yaitu 17. Jawabannya yang E. Soal ke-12 ini mengenai silogisme. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Jadi syarat jadi penipu itu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Kesimpulan yang tepat apa? Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Nah, syarat jadi penipu itu di sini dia menggunakan kata dan. Ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Pandai bicara dan ramah, sedangkan Tuan M itu tidak ramah. Berarti Tuan M itu bukan penipu. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, jawabannya yang D. Soal ke-13, semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Jadi kalau kita buat ya di sini obat. Nah, semuanya mengandung vitamin. Tetapi sebagian obat rasanya pahit. Nah, di sini obat ada 2 jenis. Satu pahit, yang satu lagi tidak pahit. Nah, sebagian pahit, sebagian tidak pahit. Oke, kita lihat yang A. Sebagian obat rasanya pahit. Nah, ini pernyataannya betul, ya. Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Nah, ini yang salah. Karena semua obat mengandung vitamin. Yang B, semua obat rasanya pahit. Nah, ini salah. Semua obat rasanya pahit. Karena ada sebagian obat yang tidak pahit. Salah. Yang C, sebagian obat rasanya tidak pahit. Betul. Ya, tetapi mengandung vitamin. Betul juga. Jadi jawaban yang tepat yang C. Kayaknya ya. Coba lihat yang D. Sebagian obat rasanya tidak pahit. Betul. Dan tidak mengandung vitamin. Nah, ini yang salah. Karena semua obat mengandung vitamin. Yang E, semua obat rasanya tidak pahit.
Nah, tadi kan rasanya ada yang pahit, ada yang tidak pahit. Nah, sini pernyataannya semua obat rasanya tidak pahit. Nah, ini yang salah. Nah, jawaban yang tepat yang C ya. Oke, lanjut. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Di sini kita buat radio. Nah, semuanya memakai baterai. Nah, kemudian radio ini ada yang pakai antena panjang, ada yang tidak. Antena panjang, ada yang tidak panjang. Antena tidak panjang. Oke. Ada radio yang tidak memakai baterai. Salah. Semua radio memakai baterai. Ada radio yang tidak memakai antena panjang. Betul. Ya. Betul pernyataan ini. Kemudian tidak memakai baterai. Nah, ini yang salah. Karena semuanya pakai baterai. Ada radio yang memakai antena panjang. Tidak memakai baterai. Nah, ini yang salah. Ya. Kemudian yang D, ada radio yang tidak memakai baterai. Nah, salah juga. Karena semua radio pakai baterai. Yang E, ada radio yang tidak memakai antena panjang. Betul. Ya. Memakai baterai. Iya, betul. Karena semua radio pakai baterai. Jadi kesimpulan yang tepat adalah yang E. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.